Di awal kita akan diperlihatkan adegan ritual pengusiran roh jahat atau Saiton dari tubuh seorang gadis. Tetapi karena roh jahat ini sangat kuat, akhirnya justru sang pasturlah yang meninggal. Sang ayah yang berada di sana terpaksa harus membunuh anak gadisnya tersebut dengan membekamnya dengan bantal. Akhirnya gadis tersebut menghembuskan napas terakhirnya. Dan gadis tersebut bernama Hannah Grace. Film ini akan mengisahkan wanita bernama Megan Rida, seorang mantan petugas kepolisian yang punya masalah berat dalam kehidupan sehari-harinya. Ia harus berhadapan dengan depresinya karena rekan sesama polisinya ditembak mati pada sebuah insiden. Megan yang merasa bersalah tentang hal tersebut, menjadi pribadi yang suka menyendiri dan bahkan ikut dalam sebuah sesi rehabilitasi, tapi itu semua tidak berhasil. Megan yang juga seorang pengangguran sama seperti saya, akhirnya ditawari pekerjaan oleh sahabatnya untuk menjadi seorang petugas kamar jenazah. Megan pun menerima pekerjaan tersebut karena dia sedang butuh uang untuk beli sabun, make up, softtek, tas Gucci, dan keperluan lainnya. Dr. Louis mengatakan bahwa sudah ada 3 orang dalam 1 bulan ini yang keluar dan tidak sanggup dengan pekerjaan ini. Selain karena posisi yang ditawarkan adalah untuk shift malam, profesi ini juga dituntut untuk tahan terhadap aroma tidak sedap dari mayat. Katanya, imajinasi mereka juga menggila dan sering mendengar hal-hal ganjil tengah malam karena mental mereka yang tidak kuat. Dan oleh sebab itu, banyak yang tidak tahan dengan pekerjaan ini. Secara tidak langsung, Dr. Louis mempahitkan pekerjaan ini di awal. Namun dengan percaya diri dan gede hulu, Megan mengatakan bahwa dia yakin saat seseorang mati, maka mati saja. Dr. Louis pun menjawab, "Good." Dr. Louis kemudian menjelaskan beberapa hal dan prosedur dari pekerjaannya, dimulai dari lampu lorong yang memiliki sensor, yang dimana saat seseorang melewatinya, maka lampunya akan menyala otomatis. Men's room is down there, women's room is down there. Big bay is for drop-offs only, the premises while you're on duty. No. Kemudian saat mayat sudah tiba di pengiriman, dia harus mengambil foto mayat tersebut secara detail dan harus melakukan scan sidik jari mayat tersebut. Megan pun menyempatkan diri berolahraga agar badannya sehat dan jiwanya kuat. Dan tibalah hari pertama bekerja. Dan ini adalah Pak Samsul. Beliau merupakan salah satu security di fasilitas ini. Dan ini adalah Dave, seorang security juga, dan dia juga nampak cunihin kepada Megan. Pekerjaan pun dimulai. Di sini, kita sebagai penonton akan dibawa seolah berada di sana. Malam yang dingin, ruangan yang sepi, tidak ada kopi dan rokok. Dan tibalah sebuah mayat di tempat pengiriman. Megan pun mengambil mayat tersebut dan membawanya ke ruangan. Dia mulai menyeken jari mayat tersebut, kemudian dia memasukkannya ke lemari mayat. Dan tiba-tiba... banget sih ya. Babang Dave ini membuat kaget Megan, dan itu membagongkan. Megan pun terlihat kesal dan menyuruhnya pergi. Tengah malam pun tiba. Terlihat Megan menghabiskan waktunya dengan bermain bola bekal di lorong. Tiba-tiba alarm berbunyi, dan itu adalah tanda bahwa ada pengiriman. Megan pun keluar. Namun, saat Megan periksa, ternyata tidak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba, ini ada jump scare lagi, tapi bukan hantu. Gak terlalu ngagetin sih backsoundnya. Cuman kalau kalian mau kecilin volumenya takut kaget, sok kecilin dulu. Udah, lanjut ya. Tapi tiba-tiba ada seorang pria paruh baya berdiri di sana. Pria tersebut memaksa Megan untuk membiarkannya masuk ke dalam, tapi Megan menolaknya. Megan pun kembali ke dalam. Dia pun menelpon security. Kata security-nya, hal itu sering terjadi. Di saat bersamaan, dia melihat ada pengiriman di CCTV. Megan pun ke sana dan mengambil mayatnya. Di tengah perjalanan membawa mayat, si mas pengiriman bilang jika mayat ini keadaannya sangat buruk sekali. Bahkan, saat ditemukan mayat ini sedang tergeletak di sebuah gang dan sedang dalam keadaan masih diiris oleh sang pelaku pembunuhannya. Dan mayat ini adalah Hannah Grace. Mas pengiriman pun pamit untuk pulang, dan disinilah kehororan duniawi dimulai. Serem ih.
Megan pun mulai melakukan prosedur pertama, yaitu pemotretan. Tapi entah kenapa mesinnya tiba-tiba error. Megan lalu coba mengoprek mesinnya, tapi yang terjadi, Megan malah kesetrum. Dan itu aneh sekali. Megan memutuskan untuk langsung scan jari, tapi komputernya juga ternyata mati. Karena jengkel, Megan pun memutuskan untuk langsung memasukkan mayatnya ke dalam lemari. Tiba-tiba, tanpa ada gempa yang melanda, gelas dan suntikan pun tiba-tiba jatuh. Saat Megan akan merapikannya, tidak sengaja pecahannya melukai tangan Megan. Dia kemudian memasukkan mayat Hannah ke dalam lemari, lalu mengobati tangannya. Tiba-tiba lagi, lemari mayat Hannah terbuka sendiri. Dari sini saya ingin menginfokan kepada kalian bahwa karena banyak sekali tiba-tibanya dalam film ini, jadi tolong siapkan mental kalian, karena mungkin akan ada banyak jump scare yang tidak semua saya bisa infokan terlebih dahulu, jadi beranikanlah diri untuk kaget. Megan pun memeriksa dan memasukkan kembali mayat si Hannah, dan alhamdulillah tidak ada hal buruk yang terjadi. Karena penasaran dengan sosok Hannah Grace, Megan kemudian mencoba mencari biodata tentang beliau di data-data kepolisian yang akhirnya membuahkan hasil yang mengejutkan. Di data laporan, tercatat bahwa matanya berwarna coklat, tapi saat dicek, ternyata berwarna biru. Brown. Megan lalu melihat ada sesuatu yang aneh di tubuh Hannah. Saat Megan buka, ternyata itu hanya halusinasi. Megan kemudian memasukkan mayat Hannah, lalu pergi ke ruangannya. Karena haredang, Hannah pun melepaskan alma maternya. Saat sedang menghuleng, tiba-tiba terdengar suara. Dave? Dave, you Megan lalu memeriksa ruangan mayat. Dan betapa kagetnya dia saat melihat kotak lemari terbuka dan mayat Hannah sudah lenyap. Megan yang panik, perlahan berjalan mundur yang sudah pasti ke belakang, dan tiba-tiba Megan pun mulai mengikutinya, dan tiba-tiba pria paruh baya yang tadi langsung memojokkan Megan. Dia mengatakan, "Jika kau bergerak, kugorok anumu." Karena Megan seorang mantan polisi, dia pun melakukan perlawanan, dan di situ terjadi pergelutan. Saat Megan tersungkur, pria tersebut tiba-tiba menghilang. Megan lalu mengambil pisaunya dan langsung berlari ke ruangannya untuk menelepon security. Saat Megan kembali, mayat Hannah sudah hilang. Megan lalu mencarinya ke ruang kremasi, dan ternyata disitulah pria tersebut bersama mayat Hannah. Singkat cerita, security datang dan menangkap pria tersebut. Sebelum dibawa, pria tersebut sempat mengatakan kepada Megan untuk menghancurkan jasad Hannah. Pria tersebut pun dibawa ke kantor polisi, dan Megan kembali ke pekerjaannya. Dengan atmosfer yang berbeda dengan sebelumnya, Megan pun memasukkan mayat Hannah dengan perasaan yang ringrang. Untuk menenangkan diri, Megan diajak oleh temannya untuk makan di luar sebentar. Sementara itu, Deb berjaga untuk menggantikannya. Dan pada bagian ini, saya sudah bisa menebak apa yang akan terjadi dengan Deb, pasti kena teror. Ternyata benar dugaan saya. Kamu kira saya tidak bisa menebaknya, Hannah? Aku sudah nonton film Conjuring 3 kali loh, dan sudah kenal betul dengan Falak. Jadi aku sudah tahu gerak-gerik kamu, Hannah. Untuk menghilangkan kebosanan, Deb pun bermain-main depan lorong. Tiba-tiba, tuh kan, kemudian Deb mendengar sesuatu di ruang jenazah. Karena penasaran, dia pun masuk. Suara tersebut ternyata berasal dari kotak mayat Hannah. Saat dibuka, kepala Deb ditarik masuk ke dalam. Deb yang menahan, kemudian dihempaskan ke belakang. Deb lalu melayang. Keadaan di sekitar pun menjadi chaos. Dan akhirnya, Deb pun mamam. Megan yang sudah kembali dan tak tahu apa yang terjadi, melihat keadaan di sana sudah berantakan, lalu dia membereskannya. Kemudian Megan pergi ke kamar mandi, karena mules habis makan seblak bersama temannya tadi. Saat sedang enak-enak setor, Megan seperti mendengar sesuatu di luar. Kemudian, terdengar suara pengering tangan yang sedang ngahiyeng. Tiba-tiba bola karet miliknya menggelinding masuk ke dalam toiletnya. Megan yang penasaran mengintip dari bawah, tapi tidak ada siapa-siapa. Kemudian,
Megan yang merasa ada yang salah dengan mayat Hannah lalu mencari informasi di Google. Dia pun menemukan fakta bahwa Hannah diklaim telah dirasuki roh jahat. Megan pun kembali memeriksa mayat Hannah. Dia menemukan hal mengejutkan di mana bekas sayatan di pinggul Hannah ternyata sudah menghilang. Di sisi lain, Pak Samsul sedang memanggil-manggil si Deb di HT tapi tidak menjawab. Kembali ke Megan. Karena penasaran, Megan pun memeriksa rekaman CCTV untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya. Dan terkejutnya dia saat melihat ada bayangan hitam di rekaman tersebut. Megan lalu memperlihatkan rekaman tersebut ke temannya dan menjelaskan tentang kejadian-kejadian aneh yang dialaminya. Namun temannya tersebut tidak mengindahkan penjelasan dari Megan. Si teteh ini pun akhirnya pergi meninggalkan Megan. Karena sungutnya asem, dia pun sebat sedulu. Saat berjalan di tangga, dia pun mendengar sesuatu di atas. Dia pergi memeriksanya, dan alangkah kagetnya saat dia melihat mayat Deb. Kemudian... ya, jump scare lagi. Karena ketakutan, si teteh ini pun lari ke atas gedung. Di sana, dia mengalami hal serupa seperti si Deb. Dibuat melayang, dan seluruh tubuhnya patah, kemudian mati. Tapi sebelum mati, sebenarnya ada bagian jump scare yang cukup membagongkan di sini. Kalau kalian mau lihat, ini nih. Gak kaget weh, Hannah jelek. Dan dari sini sudah bisa tertebak, orang-orang di sekitar Megan pasti dibantai habis. Seperti si mas pengiriman ini yang datang untuk mengantar mayat baru. Megan pun menjelaskan tentang luka yang menghilang di mayat Hannah. Namun si mas ini tidak percaya. Si mas pun kembali ke mobilnya. Have a good night. Megan kemudian menelpon kekasihnya perihal apa yang sudah terjadi. Tanpa disadarinya, terlihat mayat Hannah merangkak di belakang Megan. Di sisi lain, saat Sima sedang beranjak pergi, tiba-tiba mobilnya seperti melindas sesuatu. Dia pun turun dan memeriksanya. Lampu di sekitar pun tiba-tiba mati hidup seperti habis token. Kemudian, Simas mulai menyenteri daerah sekitar dan terlihat Hannah sedang merangkak. Dan akhirnya, Simas pun mati. Megan yang sedang kembali memeriksa rekaman CCTV melihat mayat Hannah yang merangkak masuk ke dalam lift yang menuju ke tempat pengiriman. Mengetahui Simas sedang dalam bahaya, Megan pun langsung turun dan memeriksanya. Akhirnya, dia melihat Simas yang sudah dalam keadaan tak bernyawa. Kemudian kekasih Megan menelepon untuk memberitahu bahwa pria paruh baya yang ditangkap tadi ternyata kabur dan membunuh 2 perwira polisi. Tapi tiba-tiba, pria tersebut sudah ada di sana dan langsung menodongkan pistol ke arahnya. Di situ pria tersebut menjelaskan semuanya bahwa dirinya sebenarnya adalah ayah dari Hannah dan Hannah sudah dirasuki oleh roh jahat. Agar tidak memakan korban lagi, dia mengajak Megan untuk membantunya membakar mayat Hannah. Setelah apa yang sudah terjadi, Megan akhirnya percaya dengan ayahnya Hannah dan memutuskan untuk membantunya membakar mayat Hannah. Namun saat akan membakarnya, tiba-tiba Hannah bangun dan menyerang Megan seolah ingin merasuki tubuh Megan. Sang ayah berhasil mencegahnya sampai-sampai dirinya tewas karena terbakar. Megan pun berhasil kabur, namun Hannah mengejarnya. Megan pun akhirnya tertangkap juga dan langsung dibuat tak sadarkan diri oleh Hannah. Kekasih Megan yang saat itu datang ke lokasi mencari di mana keberadaan Megan. Di sisi lain, Megan pun akhirnya bangun dan seketika kaget karena sudah berada dalam lemari mayat. Di sana, dia melihat mayat teman-temannya yang sudah terbujur kaku tak bernyawa. Kekasih Megan pun akhirnya bertemu dengan Pak Samsul yang saat itu kebetulan sedang mencari Dev. Di saat bersamaan, Megan pun akhirnya bisa keluar dari lemari mayat tersebut. Tiba-tiba, mereka dikagetkan dengan kemunculan sosok Hannah yang sudah menempel di dinding seperti cicak. Mereka pun langsung berlari kabur dari sana. Namun nahas, Pak Samsul yang salah jalan akhirnya mati duluan. Kekasih Megan langsung menodongkan pistol ke arah Hannah. Namun, belum sempat menembak, dirinya sudah terkena saringan oleh Hannah, sehingga dia tidak bisa bergerak dan akhirnya melayang di udara. Megan lalu mengambil pistolnya, lalu menembak Hannah beberapa kali hingga akhirnya Hannah berhasil dilumpuhkan.
Kekasihnya pun berhasil diselamatkan. Megan kemudian menyuruh kekasihnya untuk pergi duluan dari sana. Sementara itu, Megan langsung menyeret mayat Hannah dan berniat membakarnya. Saat akan dibakar, Hannah tiba-tiba bangun dan menarik Megan. Tapi pada akhirnya, Hannah berhasil dikalahkan. Setelah semua selesai, akhirnya Inspektur Ladusing pun datang ke lokasi dan akhirnya Megan pun selamat. Di ending, Megan terlihat berolahraga seperti biasanya. Tapi, Megan nampak berbeda dengan sebelumnya. Dia mengatakan, "Aku tahu jalan masih panjang, tapi aku merasa kuat setiap hari. Takkan ada yang bisa menghentikanku." Tamat.